Sedangkan yang ke neraka tuh jurusannya susah bro, tapi malah dipilih minuman keras, brandy, vodka, kopi miring, cap kuntul, tambah autan, dioplos oli tobuan. Itu paling tidak butuh biaya 100.000 lebih, loh mahal. Biasanya pegangnya tangan kiri, glokok, 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 kelepek, sor, jontor, bocor, nyonyor, nerokok. Tapi malah dipilih. Coba, wes contohnya engkau kari-kari, nggak rampung-rampung. Yang menyebabkan masuk neraka itu pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya saking pentingnya sholat, setiap mubalek, ustadz, kiai dalam pengajian pasti nyinggung tentang sholat, karena ini memang penting. Perintah ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji dan sebagainya itu melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus untuk perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini hal utama yang harus ditanamkan dini kepada anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Anak-anakmu kalau udah umur 7 tahun perintah dan ajari untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. 10 tahun enggak mau sholat, saya pitono. Saat sampean enggak mau sholat, disiarno. Lumayan oleh beras sak kintal. Sampai Rasulullah menjelang wafat, itu wasiat terakhir beliau yang terpenting 2. 1, urusan wanita. 2, urusan sholat. Rasulullah badhe wafat, menjelang wafat itu wasiatnya Rasulullah, bisa habibun nisa utakun nisa, wong wadon ya wong wadon jogon dijogo direksa. Kenapa kok perempuan, kenapa kok wanita yang diwasiatkan Nabi? Karena memang wanita itu luar biasa. Iya, sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ora wekmu pak, kapal tok ngono. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Ibu, ibunya berapa tadi? Ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya Inilah Sabda Tomo Kiai Haji Anwar Zaid tentang jamu dadas M-King. woi, jimpat raja Mekdomam iki jamu praktis meringan niki wasilah kesehatan. Maksudipun sing damel waras ya Gusti. Makanya aja lali ini harus membendungo. Jamu dadas M-King sampun sumrambah wonten apotek-apotek. Jamu dadas M-King insyaallah saged damel piyambel lan mbiyantu mantunipun penyakit-penyakit kronis. Lasah ain-ain, rasah kakek infeksi. Jika sampean mempunyai penyakit kronis, stroke, gula, kanker, tumor, minum saja M-King sebelum jahit. Inilah bukti nyata dari mereka yang telah menggunakan jamu dadas Biosel dan jamu dadas M-King sehingga mampu membantu penyembuhan penyakit-penyakit kronisnya. Sahabat sehat Biomset Iis, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhajir, di mana beliau
khasiat dan manfaat dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio7 dan juga M-King. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alamatnya mana Pak? Ini RT 1 RW 2 Desa Kawajusan. Sebelum mengkonsumsi jamu tetes M-King dan Bio7, Bapak punya keluhan apa Pak? Berat badan nggak sehat, kata dokter sih katanya gejala jantung atau gimana gitu. Tapi ya memang kita harus berusaha banyak, baik untuk medis dan alhamdulillah ketemu dengan apa namanya M-King dan juga minum dan alhamdulillah juga cocok. Hanya memang ini yang paling penting untuk ini memang kita harus berdoa dulu. Hanya sarana aja. Justru yang pertama adalah pertama kesembuhan dari Allah SWT. Baru yang lainnya sebagai wasilahnya. Bapak ini sudah sakit berapa lama Pak? Kalau sakitnya juga lumayan ada 1 tahun ya. Cuma rasanya ya seperti ini alhamdulillah saya merasa sehat aja lah, bersemangat. Tetap semangat terus ya Pak. Bapak sudah mengkonsumsi jamu tetes M-King dan Bio7. Merasakan di botol keberapa? Ada perubahannya Pak? Sebetulnya pada botol pertama pun sudah merasa. Cuma memang kadang-kadang seperti ini ya saya harus beli lagi sampai sekarang juga masih membeli juga, stok juga ada di rumah. Untuk daya tahan tubuh, untuk jaga kesehatan tetap nyetok ya Pak ya. Kalau sekarang sudah ada berapa botol? Kalau 5 ini ada sudah. Aturan pakai minum Bio7 M-King-nya? Kalau saya sesuai dengan anjuran itu ya, di sana kan ada aturan setiap minum 15 tetes dicampur dengan air hangat itu terus digudal. Nah, ini yang saya cari rajanya apa, ini kok harus gudalnya juga tidak searah jarum jam, itu saya nggak ngerti itu. Ya saya ikuti aja alhamdulillah baik, Allah SWT itu memberikan kesembuhan. Berapa kali sehari Pak 15 tetes? Kalau pas habis Bio7 2 kali pagi untuk bangun tidur saya minum langsung air putih dengan 15 tetes tak minum, terus istirahat nanti 1 jam atau 2 jam baru sarapan ya. Terus malam itu juga nanti M-King juga. Tapi kalau pas nggak ada pagi M-King, malam juga M-King gitu. Tahu M-King Bio7 itu dari mana Pak? Dari Radio Swadesi. Sekarang Bapak sudah sehat lagi. Ada pesan-pesan untuk sedulur, saudara yang belum percaya, yang masih ragu-ragu dengan jamu tetes Bio7 M-King apa Pak? Bagi saya itu seperti tadi gampang. Jadi kalau memang belum percaya dengan obatnya, silahkan percaya pada Allah. Semua penyakit ada obatnya. Yang pertama harus mencoba. Dengan pertama itu harus berdoa terus mencoba. Insya Allah nanti akan ada hasilnya seperti itu. Yakin aja lah. Gitu. Jadi sugesti bukan ada sugesti yang lain, tapi sugesti yang utama adalah dari Allah SWT. Amin, betul sekali. Bio7 dan juga M-King hanya sebagai wasilah ya Pak ya, yang ngasih kesembuhan, yang ngasih kesehatan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami haturkan adalah nyata dan fakta adanya. Silakan konfirmasi atas kebenarannya kepada yang bersangkutan. Awas, barang palsu. Dapatkan jamu tetes Bio7 dan M-King yang asli hanya di agen-agen dan apotek-apotek yang selalu disiarkan di radio ini. Untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi SMS WA 081 328 580 849. Dengan Bio7, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal ugris-ugrisan. Rasa aing-aing, rasa kakian pertingsing. Jika mempunyai penyakit sembuhnya sulit, minum saja jamu tetes M-King sebelum jiliting. Kabar gembira, ya, kabar gembira untuk warga masyarakat di mana saja, walau khususnya Kebumen bagian barat, Dombok, Karanganyar, Tambak, dan sekitarnya. Mulai sekarang, di Gresiat Bravo tersedia jamu tetes Bio7, jamu tetes M-King, Cipro, madu pahit, nutrisi hewan SAO, pupuk organik Megariso, Nano Energizer, dan juga madu on. Studio Gresiat Bravo, Jalan Wilis nomor 5 Kelapa Sawit, Kidul SMK, atau Pulonya Puskesmas Sabtu Gombong. Silahkan dicatat dan diingat, Studio Gresiat Bravo, Jalan Wilis nomor 5 Kelapa Sawit, Wiro, Gombong, Kidul SMK, atau Pulonya Puskesmas 1 Gombong. 96.1 FM.
Makanya namanya istri. Tri itu 3. Kalau cuma 1 bukan istri tapi iswan. Halo. Hai, kok halo? Halo. Hai. Loh, wanita itu luar biasa. Sampai baik dan tidaknya negara, baik rusaknya negara yang menentukan bukan laki-laki, tapi wanita. Kata Rasulullah, An-nisa aimadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negara baik. Kalau wanitanya rusak, maka negara rusak. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Luar biasa. Hanya wanita yang bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kompor. Kompor mati yang menghidupkan siapa? Wanita, nggak ngira wong lanang. Kompor hidup bulat-bulat yang mematikan siapa? Kayak wong wedok. Makanya bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Yang kedua, wasiat Rasulullah menjelang wafat itu tentang sholat. Sholat, sholat, hafidus sholat. Sholat yo, sholat. Ojo nganti ninggal sholat, rekson sholat, sholat. Udah, saya yakin Bapak Ibu warga masyarakat Sungai Cuka dan sekitarnya, masyarakat Kintab yang datang di majelis ini, saya yakin, mulai yakin setuwo sampun nate sholat. Nate loh guys, nate masalahnya. Kula yakin sedaya sampun nate sholat. Cuman ironinya yang memprihatinkan, sholat fardu yang mestinya sehari 5 kali, banyak yang prakteknya 5 hari sekali. Maaf ya, sholat sehari 5 kali 5 waktu iku kanggo wong Islam anyaran. Orang yang baru belajar Islam itu sholatnya sehari 5 kali. Dan panjenengan sampeyan semua yang datang di sini Islam kait biyen itu harusnya sholat sehari tidak cukup 5 waktu. Terus berapa waktu? 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk bareng-bareng ditiroke. A mag I tahad su du. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Cangkemnya kan sudah bilang duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu cangkemnya. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Pulang kalau dibilangin kayak gini pasti bantah, Pak, itu sholat tahajud sama sholat duha kan sunnah toh Pak. Nih loh, kita tuh suka meremehkan sunnah, padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah sunnah. Pahala yang besar diberikan Allah tuh kepada orang yang rajin mengerjakan amalan sunnah. Contoh, sholat wajib, taruhlah zuhur atau maghrib atau isya, kalau kita kerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban kita. Dapat pahala? Dapat, cuman pahalanya 1. Tapi kalau sholat wajib ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, caranya dilakukan dengan berjamaah yang sunnah itu, maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma 1 tapi 27. Sama nih kurang anu tau ora to jane. Pahala sunnah itu diberikan Allah kepada orang yang rajin. Pahala yang besar diberikan Allah kepada orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah. Kalau wajib dikerjakan sekedar gugur kewajiban, dapat pahala 1.
sholat wajib maghrib sampean kerjakan, gugur kewajiban sampean, hilang dosa sampean, dapat pahala cuman satu. Tapi kalau sholat maghrib yang wajib ini kita kerjakan dengan menggabung melakukan sunnah, dijamaahkan, sholatnya jamaah, pahala yang diberikan bukan cuma satu tapi 27. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa Ramadan itu kalau kita kerjakan, gugur kewajiban kita, dapat pahala ya 1 bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya, selepas Ramadan puasa Syawal 6 hari, apa kata Nabi? Man shoma Ramadana tsumma taba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang puasa setahun penuh. Ibu, bejo banget yang kemarin bulan Syawal puasa 6 hari sunnah itu. Andaikan sampean mati pada tahun ini, maka sampean mati dalam keadaan puasa. Cuman cara. Ibu-ibu kemarin Syawalan poso napa mboten, Bu? Jare ibu-ibu ngrasakno poso Syawal wong utang Ramadan urung lunas. Kebacut itu namanya. Zakat kalau sampean lakukan, gugur kewajiban sampean, dapat pahala ya 1 zakat itu. Tapi kalau zakat itu dikerjakan, digabung dengan sunnahnya, ditambah infak dan sedekah, maka pahala yang diberikan Allah 700. Hebat ya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sami kali tiang sungai juga nggih. Red. Wong nek ahli tahajud, ahli sholat malam itu wajahnya mencorong bersinar, ora butek-butek ngono. Ya ora ngenyek kenyataan kok. Betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah, lebih-lebih tahajud. Di antaranya surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain, bro? Lagi tidur. Qumil laila, bangunlah di waktu malam, jangan tidur tok. Ayo to Bu, wangi muni tok ngoten. Jangan tidur. Aja turu, aja mlungker, aja ngiler, aja ngorok, aja kelon. Bangun illa qalila, kesini sebentar. Kapan? Nisfahu, suruh bangun tengah malam, Bu. Kayak bapak-bapak tuh kalau tengah malam bangun nggih Pak nggih. Nggih, nonton bal-balan. Madhep kiblat, duel El Clasico, Real Madrid versus Barcelona. Kalah 3-4. Gara-gara Sergio Ramos di kartu merah ngopo. Aku mangkel karo wasite. Wong jengklang ora sengaja kok di kartu merah. Soalnya aku Madridista. Loh kalau udah tahajud di depan televisi itu kok iso tawaduk, khusyuk, tumakninah, istiqomah berjamaah. Ngono kubu kelakuane wong lanang, nggih Bu nggih. Sece Pak karo ibu-ibu, nek ibu-ibu tengah wengi yo tangi, ngoyo. Kalau tengah malam ndak bisa, awingkus minhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, sepertiga malam yang awal. Mencontoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, takut kalau ketiduran nggak sholat malam, dikerjakan di sepertiga malam yang awal sehabis sholat isya. Kalau bisa, auzid alaih, lebih dari tengah malam.
sepertiga malam yang akhir itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Untuk apa disuruh bangun? Untuk sholat tahajud. Ibu bapak, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yuk sholat kita diperhatikan. Kenapa? Sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ringkesnya, kalau sholat surga, nggak sholat neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malih wa in wujidat naqisatan ruddat 'anhu wa sa'iru a'malih. Sama gak ngerti gak apa-apa, Bro. Tenang aja, inget biyen juga ngerti kok. Yang pertama kali dihisab, diperiksa besok pada hari kiamat itu adalah urusan sholat. Kalau sholatnya baik, diterima itu sholat, dan amal ibadah yang lain juga diterima, urusannya ke surga. Kalau nggak sholat, nggak usah diperiksa, bablas. Apanya yang mau diperiksa? Pemeriksaan awal tuh masalah sholat. Kalau sholatnya nggak ada, udah nggak memenuhi syarat, ya nggak usah diperiksa. Verifikasi awal gagal, arep nyalek, ceblok. Makanya langsung ke neraka. Jadi mas-mas, saman kalau besok di akhirat kepengin hisabnya cepet, pemeriksaannya cepet, nggak lama, gampang. Ojo sholat, dijamin nyenyek kon. Sebagai langsung jelung neraka. Nah, kalau sudah sholat wajib, tapi sholatnya bolong-bolong, kayak wong ndi yo. Mbah wong ndi yo. Mboten wong Amerika mawon nggih. Wong Amerika, cuma sumbernya nang Amerika. Itu ada dispensasi dari Allah. Ketika diperiksa, malaikat itu sudah sholat tapi bolong-bolong itu, potongannya kayak orang kintab itu. Desane Sungai Cuka itu. Unduru li abdi hal tatawwa'a. Lihat pada hambaku itu malaikat, adakah dia melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Kalau dia ada mengerjakan sholat sunnah, maka tutup kekurangan sholat wajib yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Alhamdulillah. Ora tau sholat sunnah melu alhamdulillah. Ora isin karo cangkeme dhewe. Halo. Hai. Halo, hai. Coba Bapak Ibu, sholat harus betul-betul kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai sembrana. Sembrana. Iya sembrono itu. Pokoknya tidak boleh sembrana urusan sholat itu. Tadi penduduk neraka menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, yang menyebabkan mereka masuk neraka, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti tidak sholat loh ini. Mungkin sudah sholat, tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah, tapi sholat orang genah. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata-katanya amilus sholah. Bukan sekedar mengamalkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi aqimis sholah, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hafidhu ala sholawat, jaga betul-betul itu sholat, bukan sekedar dikerjakan. Karena di ayat lain sudah sholat tapi tidak genah, itu masih diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sholat tapi kok nyawang bis liwat, matamu dulu lihat apa? Ini bahasa Indonesia bro, sorry. Nek bahasa Jawa elek matamu, tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak apa-apa. Matamu tuh lihat aku dong. Hoi, hoi, celaka, hancur, binasa, neraka wel bagi orang yang sholat tapi lalai. Sholat kok lalai gimana? Dohirnya sholat tapi batine ora. Dohire sholat, jabane sholat, neng jerone plengaan. Gerakan-gerakan yang dilakukan ya gerakan sholat, ya berdiri. Kalau takbir kadang medeni wong, tangannya diangkat kaku ngececeng. Allahu Akbar.
Malaikat itu sampai bingung, iki wong takbir apa dadi kiper to iki jane. Gerakannya juga gerakan sholat. Mari Allahu Akbar ya umi-umi, terus entul-entul jedet-jedet gobek-gobek, entul-entul jedet-jedet gobek-gobek, entul-entul jedet-jedet gobek-gobek. Tapi ternyata atine blakrak tekan dindi. Ini betapa Allah marah. Orang sholat itu lagi omong-omong sama Allah, komunikasi dengan Allah. Lu diajak omong-omong karo Gusti Allah kok pelengahan, tolah-toleh, Allah pasti marah, gregeten. Bapak Ibu maaf, misalnya sampean punya anak, mau berangkat sekolah, minta duit nang sampean gawe sangu, sampean omongi dituturi, duit iku diwet-wet. Ojo boros-boros, bapak golek duit iku gak gampang. Terus anakmu toleh gak ngrungokno. Kira-kira sampean gregeten apa mboten? Bocah diomongi wong gerang pelengahan tak totok dasmu pisan. Lah ini sampean diomongin sama Allah ke hatimu pelengahan. Apa kayak ditotok? Woi. Woi. Kan kita sering seperti itu toh. Iki padha karo ana wong sowan ke rumah kiai. Ada orang datang ke rumah kiai, di depan kiai tawadhu, sopan santun, penuh etika, mlakune mbungkuk nek perlu berangkang. Tangannya kiai candak cek dicucupi diambungi ndak karuan. Dohirnya seperti itu, tapi batinnya punya rencana lain. Apa? Kepengin ngelirik bunyainya yang cantik. Begitu bunyai keluar menyuguhkan minuman, matanya pendirakan. Kira-kira kiainya marah apa enggak? Pasti marah. Kecuali kalau saya yang jadi kiainya. Kalau ada tamu ke rumah saya model seperti itu, begitu istri saya keluar kok matanya penderangan, nyawang istri saya, tak biarkan aja, ndak tak apa-apa no. Paling-paling cuma tak culek matanya ngono. Lah ini kita lagi menghadap Allah kok matamu penderangan, atine penderangan, pasti Allah marah. Halo. Yuk kita jaga sholat kita. Mohon maaf, karena selama ini orang sholat itu ada macam-macam tingkatan. Tingkat yang pertama, sholat dianggap sebagai beban. Namanya beban, ya dikerjakan, ya sholat, tapi terasa berat. Nglakoni sholat ku rasane abot, males. Jarine wong Bojonegoro aras-arasen. Yo sholat tapi apa? Lagi bertakbir Allah Akbar. Kabir walhamdulillah wa firu. Allah. Nate napa mboten? Sing paling sering sholat napa? Kenapa? Karena sholat dianggap beban, makanya berat. Bu, meskipun sebenarnya kecil, ringan, kalau dijadikan beban, kalau dianggap beban, yo maleh abot. Padahal sebenarnya kecil, ringan, tapi karena dianggap beban, menjadi Mas yo dawedi lowemu lho nek gak dianggap beban, enteng. Nggih Bu nggih. Sawi ya kuat. Padahal lowemu gawedi. Ora dianggap beban yo enteng. Meskipun kecil merengil kunting pisan, nek dianggap beban, abot. Nang medun nampek kabeh. Ora medun tak ojet mau sisan iku. Iki gendong anak itu urusannya. Kalau anaknya itu kecil, merengil, tapi kalau dianggap beban, sebentar itu terasa berat. Ini anaknya lopemu, tapi ini orang dianggap beban, masih suwe ya kuat. Sholat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan dianggap beban. Yang kedua, sholat sebagai kewajiban. Itu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya, nek krungu adzan niku gak seneng. Padahal sebenarnya orang dengar adzan itu harus seneng. Tiada panggilan seindah adzan di dunia ini. Hayya 'alas shalah. Hari mengerjakan sholat, hari mendirikan sholat. Hayya 'alal falah. Mari
mencari kebahagiaan dunia akhirat. Indah itu panggilan. Tapi ada orang kadang dengar azan itu mangkel. Rumah azan itu tidak senang. Ini berarti sholat hanya dianggap menggugurkan kewajiban. Jadi ke rumah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok bisa azannya jam piro? Ini ada terusannya, cuma tidak diomongkan. Ini udah saking aneh wajib, males. Mending kadang-kadang ibu-ibu ngomong Allahu Akbar. Ya Allah, yang ini kok azan. Lanang kadang gregetno malah adzan ku dilokno. Sing adzan tuwa sisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cangkeme sapa bengak kok. Kualat. Akibatnya apa? Sholatnya nggak mungkin tertata dengan baik. Ya sholat, tapi timbangane ora sholat. Timbangane ora, jadi sholatnya merek timbangan. Timbangannya gak sholat loh. Sholat kok merek timbangan. Akhirnya no buku catatan amal karo malaikat ditulis sholat keterangan Libra. Timbangan no. Halo. Yang ketiga, sholat dianggap sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, kalau ndak butuh ya ndak dilakoni, wong ndak butuh. Ini cirinya, kalau belum dikerjakan, itu neng hatiku gerenjel, kayak ada yang mengganjal gitu loh kalau belum mengerjakan sholat. Tapi begitu sudah dikerjakan sholatnya, plong, lega, nate napa mboten. Bendino, termasuk saya ngomong. Kok begitu? Ya namanya hanya dianggap kebutuhan. Selama belum terpenuhi ya ada sesuatu yang mengganjal. Begitu kebutuhan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi, lego. Itu berarti sholat hanya disamakan dengan makan. Nek kurung mangan ketemu selontup. Wih, kerucuk. Begitu dileboni bleng. Lego. Ya wes. Sholat hanya disamakan dengan mohon maaf, ngising. Begitu gorong ya Allah melili-lili tidak karuan, begitu ditokek prokotok blong lego karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu, Bu, kebutuhan ya keperluan. Kalau ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini kan duit, Bu. Alah, ada orang ngaku loh. Gini apa mboten? Oh kayak kapan dompet gak ada duitnya. Bisa kaya wong bento anyaran. Toleh. Dijak ngomong iki gak connect blas. Iku biasanya ganti duit wong wedok model ngono. Tapi kapan dompet akeh duitnya, ngeluh ilang kabeh. Lah sholat hanya dianggap sebagai kebutuhan. Maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, tidak ada kata berat, tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Mergo seneng kok. Contoh, anak muda bonceng gendaannya. Meskipun gendaannya lawamune fitini wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer tidak terasa. Padahal kalau wamu sini sepeda motor ini mobat-mabit tidak karuan. Angger kena angin siut. Sing wedok gendakane ki watuk ini horret. Saking lemune. Sing wedok watuk lodak. Tapi karena cinta, berpuluh-puluh kilometer betah. Lah nek gak cinta iku ada anak muda goncekno mbokne. Padahal mbokne kuru, ibunya kurus kecil. Cuman alah 1 kilometer ngono iku wis karo mecoco ae. Nang cepet nang nyengklat. Meneng aja polah. Polah tak oncetno pisan. Ibunya sendiri itu. Mbokane watuke diempet watuke. Patuk barang.
Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Zaman ini tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut tuh. Sholat itu inni wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita berhadapan wajah kita dengan Allah, kita ketemu Allah, kita berjumpa dengan Allah. Gak nikmat bagaimana ketemu Allah, kekasih sejati, idola sejati. Mun zaman ketemu karo Pak Camat kadang wis seneng, ketemu karo Pak Bupati ya lo seneng, apa mana ketemu gubernur, apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah, yang Allah itu Rabbul Alamin, bukan cuma penguasa kabupaten, penguasa provinsi bro.